Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Latifah Kapus Betasari, NPM 0073. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ATS. Untuk yang pertama, untuk yang pertama itu ada pendapat kita tentang STEAM. Pendapat saya yaitu pendekatan STEAM di SD itu sangat menarik dan menjanjikan untuk membuat pembelajaran lebih relevan dan mempersiapkan siswa menghadapi masa depan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. STEAM sendiri itu sangat mungkin diterapkan di SD dengan perancangan yang matang, di mana guru merancang kegiatan yang mengaitkan sains, teknologi, teknik, seni, dan matematika yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Terus yang kedua ada kelebihan, yaitu kelebihan dari STEAM ini yaitu meningkatkan pemahaman konsep mendalam melalui keterkaitan ilmu, terus dalam konteks yang nyata, membutuhkan kreativitas dan inovasi, mengembangkan kolaborasi dan komunikasi lewat proyek kelompok, meningkatkan minat dan motivasi belajar, terus selain itu mempersiapkan siswa untuk tantangan abad ke-21. Nah, kekurangan dari STEAM ini itu ada implementasi STEAM memerlukan persiapan guru yang lebih matang dan pemahaman interdisipliner, ketersediaan sumber daya dan fasilitas. Nah, penilaian yang lebih kompleks, kompetensi kurangnya fokus pada konsep dasar jika tidak diimbangi dan tantangan dalam mengintegrasikan semua disiplin ilmu secara bermakna. Meski ada tantangan, potensi dan manfaat STEAM jauh lebih besar dengan perencanaan, pelatihan guru, dan dukungan sumber daya yang tepat. Sistem dapat melahirkan generasi muda yang pintar, kreatif, inovatif, dan adaptif. Di ATS kali ini saya membuat papan informasi ekosistem interaktif, di mana tujuannya yaitu memfasilitasi pemahaman yang holistik tentang ekosistem melalui pendekatan STEAM yang berpusat pada siswa, melibatkan berbagai keterampilan dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Selain itu juga menciptakan pengalaman belajar yang mendalam, aktif, dan menyenangkan tentang konsep ekosistem melalui keterlibatan fisik dan kolaborasi tanpa tergantung pada teknologi digital yang canggih. Nah, papan informasi ekosistem interaktif ini tuh ada yang pertama, sains itu mengamati ekosistem yang dipilih secara langsung, mencatat jenis tumbuhan, hewan, dan benda yang hidup yang ditentukan. Terus yang kedua itu ada mengidentifikasi contoh rantai makanan sederhana atau hubungan lain yang terlibat, misalnya serangga dan bunga, padi dan tikus, tikus dan padi gitu. Terus untuk teknologinya sendiri yaitu menggunakan kaca pembesar untuk pengamatan detail, senter untuk mencari di tempat gelap, tali untuk meteran sederhana untuk mengukur diameter panjang atau lebar gitu. Terus yang kedua itu ada merancang elemen gerak pada papan informasi untuk menunjukkan konsep, misalnya panah berputar untuk rantai makanan, tuas untuk menunjukkan aliran air. Nah, selanjutnya itu ada teknik. Yang pertama, merencanakan tata letak papan, mendesain bagaimana informasi akan disajikan secara visual dan interaktif di atas karton besar atau papan bekas. Yang kedua, memilih material itu mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai seperti kertas, karton, ranting, daun kering, biji-bijian, benang, lem, gunting, dan sebagainya. Terus membuat elemen interaktif, membuat bagian-bagian yang bisa disentuh pindahan atau diangkat untuk melihat penggunaan, misalnya gambar hewan yang bisa dipasang pada rantai makanan yang besar, kantong berisi contoh tanah,
atau daun. Terus untuk seninya yaitu kita bisa menggambar dan mewarnai, membuat ilustrasi yang menarik tentang berbagai komponen ekosistem, membuat kolase, menyusun bahan-bahan alami seperti daun, ranting, tanah, terus buat untuk mempresentasikan ekosistem. Terus atau menulis teks sederhana, membuat deskripsi singkat dan menarik untuk setiap bagian informasi. Nah, untuk matematikanya sendiri yaitu menghitung jumlah, itu mencatat jumlah jenis tumbuhan atau hewan yang ditemukan dalam menuliskannya di papan. Jadi kalau di papan itu tuh matematikanya bisa kayak jumlah daun tuh ada berapa, terus jumlah hewan yang dilihat tuh ada berapa, seperti itu. Terus untuk mengukur dan membandingkan, nah untuk mengukur panjang daun dan atau ukuran serangga yang menuliskannya. Misalnya daun itu panjangnya 5 cm. Terus juga ada juga bisa mengukur panjang lebar papan yang dibuat. Jadi papannya mungkin sekitar berapa ya? 2 meter atau 1 meter seperti itu. Nah, isu terkininya itu ini tadi saya cari di Google itu ada dampak kemarau kepanjangan bagi rantai makanan, ancaman nyata bagi ekosistem. Yang kedua ada perubahan iklim dapat mempengaruhi waktu munculnya daun, perkembangbiakan serangga dan migrasi burung. Jika siklus hidup predator dan mangsa tidak lagi sinkron, hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi pada salah satu kedua spesies tersebut. Contohnya, jika ulat menetas melihat lebih awal dari kedatangan burung pemakan ulat, sumber makanan penting bagi burung akan berkurang. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.